kepikiran gak sih teman-teman dengan uang selembar ini kira-kira kalian bisa dapat apa sih? Nah, era zaman dulu kalian itu bisa mendapatkan sama ini, yang mana itu worth it. Tapi di era sekarang dengan selembar ini kalian hanya bisa mendapatkan ini namanya inflasi. Inflasi itu ibaratnya sebagai musuh terbesar kita. Nah, dari sini kita bakalan penjelaskan selembar ini bisa dapat apa sih di pasar modal. Yuk kita simak videonya. Ayo. Sudah sampai di lokasi yang kami tuju, yakni di Unpad. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Purnama Wijaya dari absen nomor 9. Saya Albertus Allen, absen 2. Saya Marvel Jose Valerian, absen 30. Saya Shalani ya absen 36. Di sini kami mau melakukan wawancara guys, ya, bertemu pekerja Jambi ya, yang ada di Universitas. Saksikan teman-teman kokap. Nah guys, kalian tahu nggak pasar modal itu apa? Nah, jadi pasar modal itu adalah tempat di mana orang yang membutuhkan modal dengan orang yang kekurangan modal itu bertemu. Nah, di sini bagaimana sih caranya agar bisa cepat dapat modal? Nah, jadi misal ada pasar modal yang segera cepat-cepat melakukan go public atau IPO. Nah, keberadaan pasar modal ini itu tidak sekedar untuk mencari modal saja, tapi melainkan untuk meningkatkan ekonomi negara. Wow. Jadi untuk perusahaan yang terbuka, mereka wajib melaporkan laporan finansial secara rutin dan mereka bisa melakukan green accounting agar lingkungan masyarakat tersebut terjaga. Terkait pasar modal terlebih dahulu ya. Jadi pasar modal itu tempat di mana orang yang punya kelebihan dana sama orang yang kekurangan dana itu bertemu. Gitu. Misal kamu punya perusahaan itu baru bangun ya, baru berdiri. Terus kamu butuh modal. Nah, biar kamu dapat modal, itu kamu masuk ke pasar modal. Nanti misal dia yang punya kelebihan dana ingin investasi di perusahaan kamu, nah itu ketemunya di pasar modal. Gitu. Mungkin analoginya seperti itu. Oke. Karena ya. Oke, jadi kalau analogi pasar modal itu adalah tempat di mana kita penjual dan pembeli itu saling bertemu. Itu karena nah, jadi intinya ya pasar modal itu adalah tempat, ini yang ngomong mungkin pasar modal saham dulu ya. Ya, biar kita spesifik dulu. Pasar modal saham adalah tempat di mana kamu menjual atau membeli kepemilikan perusahaan. Kayak kalian kamu tadi, tempat orang yang kelebihan dana atau kurang dana bertemu. Di sini posisinya adalah perusahaan yang membutuhkan dana, dia akan menjual kepemilikan perusahaannya di pasar modal. Jadi kita investor retail ini, kita yang kecil-kecil ini bisa membeli kepemilikan perusahaan. Contoh, kita membeli kepemilikan BCA sebanyak 5 lot. Aku punya BCA. Yo piro lot. Gitu biasanya kalau kita ngomong. Nah, terus kemudian bagaimana cara hal ini bisa memajukan suatu perusahaan sama negara ya? Basically negara maju kalau perusahaan di Indonesia itu maju karena perputaran kursnya itu ada, perputaran rupiahnya. Semakin banyak membutuhkan rupiah, semakin banyak menggunakan rupiah, nilai rupiah akan semakin kuat. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau untuk perusahaan di sini seperti kayak bilang, contohnya dia butuh dana. Aku ngomong tadi contohnya misalnya BCA dia kepemilikan 100% pada saat itu dimiliki oleh satu orang. Nah, satu orang ini mau ekspansi BCA ke luar negeri, tapi dia masih belum punya modal. Nah, kalau nunggu dia profit akan sangat-sangat lama, dia nggak akan seberkembang itu. Nah, kalau dia sudah masuk ke luar negeri, dia butuh modal yang besar. Nah, modal yang besar dapat dari mana? Dapat dari pasar modal itu. Namanya IPO. Teman-teman, kalian tahu nggak sih kalau misalkan investasi itu adalah cara paling ampuh untuk melawan inflasi dibandingkan dengan menabung manual yang kemungkinan besar nilainya akan menurun di kemudian hari. Nah,
Sedangkan instrumen seperti saham, obligasi, dan juga pasar uang, pasar modal menawarkan potensi pertumbuhan aset yang menjanjikan. Nah, bagi kita sebagai pelajar, reksadana pasar uang adalah opsi yang paling cocok dan paling aman bagi kita, mengingat resikonya yang cukup kecil dan juga reksadana pasar uang ini diawasi oleh pihak berwenang. Oke, ekosistem investasi ini diawasi oleh beberapa pihak berwenang. Yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang diibaratkan sebagai wasit dalam permainan sepak bola. Simpelnya, OJK itu mengawasi seluruh sistem operasional dari saham-saham dan investasi yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua ada KSEI. KSEI bisa diibaratkan sebagai administrasi, pencetak administrasi ya. Simpelnya KSEI mencatat segala bentuk administrasi yang ada di Indonesia. Yang kedua ada KSEI. KSEI itu bisa diibaratkan sebagai pencatat administrasi. Simpelnya KSEI itu mencatat segala bentuk administrasi keuangan yang ada di Indonesia, sehingga jelas siapa kepemilikan dari aset ini, dan aset ini, dan apa tujuannya. Begitu. Oke, jadi kalau di pasar modal itu ada 3 pihak yang teman-teman harus pahami ya. Ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terus ada Bursa Efek Indonesia, sama ada KSEI. Nah, OJK ini apa? OJK itu lembaga yang mengatur, mengawasi, dan melindungi orang-orang yang punya uang, apalagi di digital gitu. Terus kalau yang Bursa Efek Indonesia itu tempat terjadinya pasar modal itu. Jadi misal kayak kalian Shopee gitu ya. Nah, Shopee itu namanya Bursa Efek Indonesia, sedangkan di bawahnya itu banyak banget marketplace toko-toko di dalamnya yang bisa kita transaksiin saham-sahamnya gitu. Nah, kalau KSEI itu tuh kayak lebih ke pencatatan administrasi sahamnya. Jadi kalau kita ibaratkan di pertandingan olahraga ya, OJK itu wasitnya. Oke, kalau KSEI itu kayak yang nyatet skor. Kalau BEI itu mungkin tempat pasarnya, iya, lapangannya, stadionnya gitu. Teman-teman, jadi di era sekarang, di era digital, investasi itu memang semakin lama itu semakin luas ya. Nggak hanya mencakup pada emas atau benda-benda yang bisa kita lihat, tapi juga secara digital, bisa melalui aplikasi yang ada pada smartphone kita masing-masing ya. Nah, dari aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone yang sudah disediakan oleh perusahaan-perusahaan, kalian itu bisa menginvestasikan uang jajan kalian sebesar 10.000 saja, mulai dari 10.000. Nah, dengan uang 10.000 ini, kalian itu bisa ya menghasilkan uang yang lebih besar di kemudian hari. Nah, tapi dengan kemudahan yang sudah terjadi di era digital ini, banyak juga tantangan khususnya bagi para pelajar yang mau coba-coba untuk investasi. Ya, sebenarnya FYI guys, investasi itu bukanlah menjadi ajang atau tempat untuk coba-coba, karena dari coba-coba itulah yang berbahaya. Kalian harus memiliki kondisi psikologis yang kuat, mental yang kuat untuk terjun ke pasar modal, ya. Nah, kondisi psikologis yang seperti apa yang ditakutkan orang-orang, ya, khususnya investor-investor senior gitu ya, kepada investor-investor pemula seperti para pelajar yang ingin berniat lah untuk melakukan investasi di pasar modal. Yang paling utama itu FOMO ya, karena pasar modal ini akhir-akhir ini lagi hype, teman-teman, dan mungkin ada salah satu dari kita yang udah terjun ke pasar modal dan mau mencoba investasi hanya karena kayaknya untuk terjun ke pasar modal keren deh, kayaknya harus dilakukan deh, FOMO gitu. Nah, inilah yang berbahaya, karena dengan FOMO ini otomatis kondisi psikologis seorang itu masih belum siap, masih dikatakan labil ya. Selain perilaku FOMO, perilaku panic selling juga menjadi salah satu faktor.
Oke, kalau misalnya kita menjual uang kita, modalnya kita sebenarnya nggak apa-apa. Tapi eh, ya harus mengambil keputusan untuk menjual itu ya benar-benar di saat yang tepat. Jadi membutuhkan waktu yang tepat untuk ya menjual dari modal yang kita tanamkan di perusahaan digital. Nah, sebagai contoh, eskalasi militer yang terjadi di Timur Tengah saat ini. Nah, karena adanya peperangan antara Iran, Amerika, serta Israel, ini yang menyebabkan dunia itu pada akhirnya pasar saham dunia itu rontok ya. Sebagai contoh saja di negeri kita Indonesia, IHSG sebetulnya. IHSG ini menunjukkan tanda mana semakin lama semakin turun. Nah, inilah yang menjadi karena orang-orang ini melihat IHSG-nya turun, berarti kita harus ngejual aset-asetnya kita yang udah ditanamin. Nah, inilah merupakan panic selling yang menjadi salah satu faktor terbesar keruntuhan dari suatu perusahaan atau krisis lah. Nah, selain itu juga terjadi istilahnya ya fluktuasi pasar yang umum, tidak hanya di Timur Tengah, mungkin karena adanya krisis atau apa gitu, langsung panik, jual semuanya, jual aset-aset yang ditanemin. Ya itulah yang menjadi musuh utama investor sebenarnya, karena investor pun terkhususnya investor pemula ya, investor pemula pun karena kondisi psikologisnya kurang kuat, dia langsung jual dan kemudian merugi. Seperti itu. Karena nggak bisa mengendalikan emosinya. By the way guys, kalau misalnya kita mau terjun ke pasar modal, hal yang paling penting kita siapkan itu bukanlah ilmu kita, tapi kondisi psikologis kita. Kakaknya bilang di video kalau misalnya 90% yang mempengaruhi untung rugi dari proses investasi yang kita lakukan adalah pengendalian emosi serta pengendalian diri. Jadi kita harus sabar-sabar dalam mengambil keputusan. Jadi ambil keputusan itu harus tepat, selalu tepat, dan ya selain tepat dalam mengambil keputusan, waktunya juga harus tepat. Ya. Dan 10%-nya barulah dari kemampuan analisis kita, membaca grafik dan. Nah, bagi investor pemula, terkhususnya pelajar, itu harus tahu prinsip dasar yang menjadi landasan fundamental dalam terjun ke pasar modal. Nah, landasannya itu atau dasar-dasar prinsip dasarnya itu tahu membedakan yang mana uang tabungan, yang mana yang uang dingin. Uang tabungan ya yang seperti kita ketahui, uang yang ditabung di bank, celengan gitulah. Tapi kalau misalnya uang dingin itu merupakan uang yang kita sengaja sisain dengan tujuan kita merelakan. Jadi contohnya nih, saya menanam uang 10.000 ya, di salah satu aplikasi. Uang dingin saya 5.000 dan kemudian ternyata karena faktor eksternal ya turun gitu, grafiknya turun dan bisa dibaca sebenarnya ya kalau misalnya itu turun, dan ternyata waktu dibaca kayaknya makin lama makin turun deh. Ya sudahlah, dijual saja, dan hasilnya saat itu mungkin 6.000, jadi 4.000-nya itu kita relakan. Itu yang disebut dengan uang dingin. Jadi uang yang kita persiapkan untuk situasi darurat, uang rugi istilahnya ya. Nah, tips utama dalam keberhasilan suatu proses investasi itu selain tadi kondisi psikologis, analisis, kemampuan beranalisis, dan satu yang paling penting, yang tak kalah penting itu juga selalu konsisten, berupaya untuk konsisten dan selalu disiplin dalam proses investasi. Itu ya teman-teman. Nominal 10.000, kamu bisa mulai investasi 10.000. Kamu reksadana biasanya di aplikasi bibit itu bisa 10.000. Kamu bisa lihat 10.000 bergerak dia naik kemana atau kemana gitu ya. Terus kalau untuk konsistensi ini lebih ke habit ya guys ya. Jadi
kalian harus punya habit, kalian punya uang dingin, kalian punya uang tabungan, kalian punya uang yang memang kalian untuk kebutuhan sehari-hari. Kayak misalnya aku misalnya tinggal sendiri ya, terus angkopku 200.000 per bulan, 110.000 ya, atau mungkin gini deh, 20% dari uang jajanku 200.000 itu akan aku pakai untuk tabungan ya, berarti berapa? 40.000 kan. 40.000 ini akan aku pakai tabungan, dia tidak boleh diotak-atik. Terus kemudian kalau untuk uang dingin adalah uang yang kalian tuh udah beneran nggak pakai, udah pasti ya sekalian sisihkan untuk entah kalian buat apa saja gitu loh. Nah, uang dingin ini kalian bisa lah mungkin pasang 10.000 gitu ya. Jadi 40.000 tabungan, 10.000 kalian buat uang dingin. Nah, kalian mau investasi, konsistensinya dari 10.000 uang dingin itu. Jadi tabungannya ini kalau bisa dibelikan instrumen yang memang lebih pasti, contohnya seperti emas, perhiasan yang lain-lain kayak gitu, yang memang punya nilai yang stabil. Nah, kalau misalnya kamu mau belajar pasar modal itu benar-benar ekstrim dan turunnya gitu. Jadi saranku kalian bangunnya pakai uang dingin kalau mau konsisten gitu. Sisanya uang saku ya udah kalian hapus sendiri. Teman-teman semua, kalian pernah lihat nggak di media sosial tuh ada influencer yang mempromosikan investasi atau enggak kan lagi main game nih, ada iklan muncul iklannya juga tentang investasi yang menjanjikan kekayaan yang fantastis secara percuma-cuma. Ini merupakan ciri-ciri dari investasi bodong. Maka sebagai prinsip utamanya kita harus menerapkan prinsip 2L, legal dan logis. Investasi yang benar tidak menjanjikan kekayaan secara instan hanya percuma-cuma. Seperti contoh, hanya penumbuh foto KTP dan kalian akan mendapatkan 100 juta. Itu merupakan investasi bodong. Karena investasi yang benar tidak menjanjikan kekayaan yang besar secara instan hanya dengan cuma-cuma. Melainkan kita harus melalui pertumbuhan nilai perusahaan yang bernilai terverifikasi dan juga benar. Pada akhirnya, nasihat terpenting untuk pelajar SMA seperti kita adalah untuk mendahulukan investasi leher ke atas, di mana sebelum terjun ke dunia ini kita harus mematangkan dasar-dasar dulu lebih dahulu, seperti membaca laporan keuangan sederhana dan juga mempelajari dinamika pasar jauh. Karena dengan memiliki persiapan yang matang, ini akan menjadi lebih sangat penting sebagai benteng terkuat untuk meminimalisir risiko kerugian di masa depan. Ya, yang terkenal itu legal dan logis. Itu adalah dua kata istimewa untuk kita menghindari pinjaman online atau investasi bodong sebenarnya. Contohnya legal ini maksudnya gimana? Jadi banyak kan aplikasi-aplikasi terkait pinjaman online, investasi. Cuman teman-teman harus memperhatikan apakah aplikasi itu sudah diawasi belum oleh OJK atau LPS atau BEI. Minimal itu harus sudah diawasi sama OJK. Gitu. Karena kalau nggak diawasi oleh OJK, kalau uang kalian hilang, yes, kalian nggak bisa nyari gitu. Itu terus yang pertanyaan kedua sama ini ya, tadi kan yang legal, yang logis kan. Misal gini, kalau di pasar modal itu high risk, high return. Semakin besar return yang kalian dapat, resikonya juga bakal gede. Jadi kalau misal aku nawarin kalian investasi dengan dana awal 1 juta, dalam 1 bulan aku kembaliin dana kalian jadi 10 juta, itu masuk akal nggak? Nah, itu kan nggak logis. Nah, jadi teman-teman juga harus memperhatikan itu. Teman-teman harus menilai apakah ini tuh emang bisa atau nggak mungkin deh kayaknya. Jadi teman-teman harus bisa mencari sinyal-sinyal itu. Terus tadi apa? Kalau dari aku teman-teman kalau bisa fokus di investasi leher ke atas terlebih dahulu. Jadi kalau memang teman-teman nantinya ingin terjun ke pasar modal, teman-teman pelajari dulu pasar modal itu apa aja isinya, jenis-jenisnya, resikonya apa. Itu teman-teman pahami dulu. Biar apa? Ketika teman-teman terjun ke pasar modal, itu teman-teman udah tahu gak buta arah gitu loh. Jadi lebih baik kalian menunda untuk berinvestasi, tapi kalian memahami konsep-konsep semuanya itu daripada teman-teman langsung terjun tapi buta, gitu. Karena itu bisa meminimalisir kerugian yang akan teman-teman mungkin terjadi. Kalau aku itu sih.